Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami boleh menikmati kehidupan kami saat ini. Dan kami mau mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi dan semakin mengerti kemana kami menjalani kehidupan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, saya tinggal di sebuah tempat dan terjadilah hujan badai yang luar biasa. Saking derasnya, akhirnya yang terjadi apa saudara-saudara? Ya, mati listrik. Dan ketika mati listrik itulah mulai baterai handphone saya semakin menurun. Dan akhirnya saya mulai panik karena baterai tinggal 5%. Dan disitulah saya melihat di berita-berita, ternyata di daerah sekitar saya itu ada pohon tumbang dan itu membuat listrik itu semakin kacau, yang membuat listrik itu mati sampai saat ini. Nah, hujan gak selesai-selesai, kemudian banjir. Dan ketika banjir itulah semakin panik karena sudah mati listrik, kemudian harus berbenah ini dan itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Repot sekali saudara-saudara. Nah, saya gak tahu apakah Anda pernah mengalami peristiwa seperti itu. Dan hari ini kita melihat bagaimana manusia itu bingung ketika alam itu mulai gak stabil. Manusia kebingungan ketika alam itu mulai di dalam keadaan yang tidak ideal. Nah, maka dari itu saudara-saudara yang terkait dengan Tuhan Yesus, hari ini disinilah kita melihat bagaimana pentingnya kita untuk menjaga alam bumi ini. Sama seperti salah satu mandat yang diberikan Tuhan kepada Adam, manusia pertama, menurut kitab Kejadian. Dikatakan saudara-saudara dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang terkasih, ini adalah salah satu tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia pada waktu itu, yaitu Adam. Tugasnya itu salah satunya apa? Yaitu adalah kita baca di ayat tadi, yaitu adalah mengusahakan dan memelihara. Apa itu mengusahakan saudara-saudara? Mengusahakan itu berasal dari kata avad, yang artinya adalah bekerja atau dalam tanda kutip mengembangkan. Jadi yang namanya bumi ini, salah satu mandat perdana di dalam manusia perdana adalah bagaimana bumi ini perlu dikembangkan. Supaya apa? Supaya bumi ini menghasilkan sesuatu untuk menjadi berkat bagi makhluk hidup sekitarnya, termasuk untuk manusia sendiri. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini yang pertama kita melihat bahwa tugas mengusahakan bumi merupakan tugas yang penting. Karena melalui bumi, melalui alam ciptaan Tuhan inilah juga manusia mendapatkan makanan. Juga manusia mendapatkan tempat yang nyaman. Bayangkan saudara-saudara kalau polusi udara di mana-mana, akhirnya udara rusak. Ketika udara rusak, yang rusak siapa? Ya pernafasan kita juga. Oleh sebab itu, mengusahakan itu berbicara soal mengerjakan, mengembangkan supaya alam ini dipakai untuk memberkati banyak ciptaan termasuk kita. Dan yang kedua adalah memelihara. Memelihara ini memakai kata syaman, yang artinya adalah melindungi. Yang artinya apa? Supaya alam ini misalnya ada tanaman-tanaman tertentu atau hewan-hewan tertentu tidak punah, tidak hilang. Sehingga kita bisa terus mendapatkan manfaat dari alam ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, menjaga bumi adalah sebuah mandat, salah satu mandat perdana bagi manusia. Supaya apa? Setidaknya hari ini kita diingatkan, supaya alam itu menjadi sesuatu yang memberkati kita. Dan melalui alam itulah kita diberikan tugas untuk melindungi alam tersebut. Sehingga alam itu tidak rusak, tidak punah, dan tidak hilang untuk kembali memberkati kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, alam bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Amin.